Ini saya buka aja gitu. Dalam ceramah-ceramah mereka, saya juga pernah ikut beberapa kali gitu. Dalam pengajian-pengajian mereka. Dulu. Saya dulu sering ikut gitu. Karena ceramahnya itu selalu soal cerita Abu Jahal gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kita yang tidak pernah siap dengan perpisahan. Itulah yang kita rasakan kemarin ketika mendengar kabar duka dari Buya Syafi'i Ma'arif. Karena selogis apapun kita tahu bahwa usia beliau memang sudah cukup tua, lalu kemudian beberapa hari yang lalu sebenarnya kita sudah tahu bahwa beliau sakit dan sedang dirawat di rumah sakit gitu ya. Mestinya mudah sekali bagi kita untuk menyimpulkan dan menerima kalau pada akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah atau meninggal dunia. Tapi ternyata di prakteknya, di kenyataannya ternyata nggak semudah itu. Ketika kita membaca berita duka, tetap saja kita tidak bisa lepas dari rasa sedih dan rasa kehilangan. Dan itu juga yang saya rasakan kemarin. Dan mungkin teman-teman juga perhatikan di video Pakar Mantan yang tayangnya agak malam gitu ya. Saya pakai mic-nya kebalik dan ketika saya bikin videonya itu sangat-sangat lama karena susah sekali untuk fokus gitu, karena susah sekali untuk menertawakan sesuatu sementara dalam diri kita sebenarnya sedang merasakan kesedihan atau kehilangan yang luar biasa. Entah gimana ceritanya gitu, padahal secara pribadi saya tidak kenal secara langsung gitu. Ya mungkin beberapa kali pernah ketemu dalam suatu acara, tapi secara pribadi kami tidak saling kenal. Tapi entah gimana ceritanya rasanya sedih sekali dan ada rasa kehilangan, dan saya pikir banyak orang yang juga merasakan hal yang sama. Jadi buat teman-teman yang beragama Islam, saya ingin mengajak, mengingatkan untuk jangan lupa kirim Al-Fatihah kepada Buya Syafi'i Ma'arif gitu ya. Ya cukup dengan baca Al-Fatihah saja. Buat yang nggak tahu doanya ya cukup ucapkan doa Al-Fatihah ini saya tujukan untuk Buya Syafi'i Ma'arif, insya Allah itu sudah cukup gitu. Dan buat teman-teman yang beragama non-muslim, ya saya juga meminta doa, mengajak berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi di luar itu ketika kita merasakan kehilangan dan rasa sedih yang cukup luar biasa gitu ya, ternyata ada orang gitu di luar kita yang justru bahagia sekali dengan berita duka itu. Ada akun di Twitter namanya Lord Condet. Belakangan kita akhirnya tahu bahwa nama aslinya adalah Wahid Setio Darmadi. Dia bilang alhamdulillah terkait berita duka Buya Syafi'i Ma'arif. Dalam kesimpulan saya, ketika orang Islam mendengar kabar duka gitu ya, yang harus kita ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya kita juga akan berpulang ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi berita duka itu adalah pelajaran, pengingat bagi kita bahwa ujung dari kehidupan ini adalah kematian. Tapi ketika ada orang mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan berita ini, itu bisa saya pastikan mereka adalah kelompok orang-orang yang tidak tahu agama Islam atau adalah orang-orang dari jamaah sesat di Indonesia. Yang nyembah baliho, yang muter-muter di Monas gitu. Pasti kelompok-kelompok itu gitu. Dan ketika dia bilang bahwa Buya Syafi'i Ma'arif liberal, pembenci syariah Islam, saya terus terang heran gitu, kenapa ada orang kayak dia? Dan kenapa ada orang yang berpikir seperti itu gitu. Padahal dari semua ceramah dan pernyataan Buya Syafi'i Ma'arif, tidak pernah satu kali pun beliau mengucapkan kalimat-kalimat kasar atau yang mengarah kepada membenci ajaran agama Islam. Nggak pernah sama sekali. Saya bersaksi untuk itu gitu. Nggak ada. Tapi kenapa kemudian dianggap liberal, benci terhadap agama Islam, kenapa? Dalam analisa saya gitu ya, label-label seperti ini itu juga saya dapatkan dan juga didapatkan oleh semua orang yang tidak mengkritik pemerintah atau tidak anti terhadap pemerintah. Dan kebetulan saya juga dianggap sebagai pembela pemerintah gitu ya. Meskipun beberapa kali saya pernah mengkritik pemerintah, tapi porsinya memang lebih banyak memuji atau mengapresiasinya gitu. Makanya kemudian saya dianggap sebagai buzzer atau pembela pemerintah atau apapun itulah gitu. Tapi yang cukup memprihatinkan adalah ketika saya mendengar
membaca komentar-komentar yang menganggap saya ini kafir gitu. Ada orang yang juga bertanya, agama saya apa? Kamu Islam atau bukan? Kamu PKI ya, jangan-jangan. Jangan-jangan. Jadi dari label-label ini, soal label syariah, anti membenci syariah Islam dan sebagainya ini yang dialamatkan kepada Buya Syafi'i Ma'arif, itu saya juga dapatkan gitu. Nah, pertanyaannya kemudian, apa kesamaan saya dengan Buya Syafi'i Ma'arif? Kesamaannya adalah kami sama-sama membela Ahok ketika Pilkada 2017 lalu, ketika Ahok terkena masalah penistaan agama. Buya Syafi'i Ma'arif juga membela Ahok gitu. Dan kesamaan lainnya, Buya Syafi'i Ma'arif tidak pernah membenci atau mengkritik pemerintahan Jokowi. Makanya kemudian beliau juga mendapatkan label-label yang sama seperti yang kita dapatkan, seperti yang didapatkan oleh semua orang-orang yang tidak mengkritik atau tidak anti terhadap pemerintah. Jadi pertanyaannya, kenapa kemudian muncul label-label seperti ini? Ya karena mereka-mereka ini adalah produk dari jamaah radikal di Indonesia yang memang mengacu atau mengaji kepada ustadz-ustadz radikal yang memang isi ceramahnya ya cuma ini, syariah, pembenci syariah, liberal, PKI, cuma itu gitu. Lain-lainnya mereka nggak ada. Coba deh kalian perhatikan di video Pakar Mantan dalam beberapa hari terakhir gitu. Saya kan sering mempin komentar-komentar yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu gitu, yang dianggap PKI lah dan sebagainya. Ini untuk membuktikan bahwa mereka-mereka ini ada di Indonesia. Kadrun-kadrun ini nyata di Indonesia dan mereka benar-benar adalah ancaman yang nyata bagi masa depan bangsa ini gitu. Ya gimana kalau saya nggak punya pengetahuan Islam yang cukup gitu ya, jauh lah dibanding Buya Syafi'i Ma'arif. Saya juga nggak bijaksana, nggak baik, nggak sopan Buya Syafi'i Ma'arif dalam banyak tutur kata gitu ya. Tapi kemudian kenapa Buya Syafi'i Ma'arif yang sudah sebagus itu kemudian disama-samakan dan diberikan label yang sama? Ya ini salah satunya. Cuma gara-gara politik, cuma gara-gara beliau tidak menghujat atau tidak mengkritik Pak Jokowi. Makanya kemudian disebut liberal, anti-Islam. Ini faktanya gitu. Dan kenapa kemudian ada orang-orang seperti ini? Ya karena ustadz-ustadznya selama ini sama negara kita dibiarkan untuk ceramah kemana-mana. Doa yang mengajak kepada keburukan, mendoakan agar orang sakit, agar nggak sembuh-sembuh, agar nggak punya penghasilan, dicerai sama istri atau suaminya, itu jelas disampaikan oleh seorang Habib di Indonesia. Ada videonya, nggak usah Badan Intelijen Nasional deh. Kita semua tahu dan kita semua punya video itu gitu. Cuma kan pertanyaannya, kenapa nggak ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap orang-orang ini? Itu pertanyaannya. Dan ketika orang-orang ini dibiarkan, ya inilah hasilnya. Orang-orang yang melabeli orang lain dengan liberal, anti-Islam hanya gara-gara tidak sepaham dengan ustadz-ustadz radikal yang mereka junjung tinggi. Cuma itu alasannya gitu. Nggak ada lagi. Dan buat teman-teman yang bertanya, kenapa bisa ada ustadz-ustadz radikal di Indonesia ya? Ceramahnya kira-kira isinya seperti apa ya? Ya kalau saya perhatikan gitu ya, dari banyak teman-teman dan grup WhatsApp yang saya ikuti gitu ya, memang ada kelompok ustadz-ustadz radikal yang kerap menjunjung tinggi soal ulama dan ustadz atau habaib, yang dikatakan bahwa ulama itu warasatul anbiya, penerus nabi, habaib itu mengalir darah nabi. Makanya kemudian mereka sangat junjung tinggi dan sangat hormati, sehingga sesalah apapun seorang habib atau orang yang sudah dilabelin habib, mereka tetap akan cium kakinya, tetap akan junjung tinggi setinggi-tingginya. Meskipun dari semua pernyataan atau perkataannya itu sangat berseberangan dengan ajaran agama Islam. Agama Islam nggak pernah mengajarin orang untuk berdoa hal yang buruk, nggak ada. Tapi habib-habib ini, ustadz-ustadz ini mengajarkan itu. Dengan alasan mereka harus dihormati karena habib, karena dalamnya mengalir darah Nabi. Makanya jamaahnya ya cuma mengacu kepada mereka, sehingga semua orang di luar mereka atau yang anti jelas-jelas berseberangan dengan para habib ini gitu ya, dengan ustadz-ustadz radikal ini, maka kemudian mereka dianggap sebagai anti-Islam, anti syariah Islam,
kemudian membenci ulama, liberal, PKI, dan sebagainya? Ya karena dalam isi ceramah para ustadz-ustadz radikal ini, ceramah-ceramah yang sering mereka ulang adalah ceramah-ceramah di masa perang gitu. Selalu dicontohkan ini. Ini saya buka aja gitu. Dalam ceramah-ceramah mereka, saya juga pernah ikut beberapa kali gitu. Dalam pengajian-pengajian mereka. Dulu. Saya dulu sering ikut gitu. Karena ceramahnya itu selalu soal cerita Abu Jahal gitu. Dalam masa perang zaman Nabi. Ketika Abu Jahal itu kan sering menghina Nabi, kemudian pernah melempari Nabi dengan kotoran gitu ketika Nabi Muhammad sedang sholat gitu. Menghina Nabi luar biasa. Makanya kemudian muncul sebuah riwayat, sebuah cerita dalam sebuah peperangan, muncul anak-anak muda gitu ya, yang bertanya Abu Jahal ini yang mana? Mereka siap membela Nabi Muhammad. Lalu kemudian mereka bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, yang mana Abu Jahal ini? Kami siap untuk membela, siap untuk membunuh Abu Jahal. Kalau sampai saya ketemu dengan Abu Jahal, maka salah satu dari kami harus mati, katanya. Saya siap untuk berkorban nyawa untuk melindungi Nabi Muhammad atau menjunjung tinggi kesucian Nabi Muhammad. Ini yang terus diceritakan oleh banyak ustadz-ustadz radikal di Indonesia. Dan ceritanya Abdurrahman bin Auf ini terkesan dengan anak-anak muda yang membela ajaran agama Islam, yang membela Nabi Muhammad waktu itu di zaman perang gitu. Nah, situasi semacam itu kemudian dimanipulasi dan dibawakan hari ini demi kepentingan politik, demi kepentingan pribadi. Makanya ketika ada Laskar FPI yang muda-muda diminta untuk siap mati untuk membela Habib gitu ya, yang kemudian mati beneran ditembak polisi yang di KM 50 itu mereka sama sekali nggak sesali, malah dianggap masuk surga, syahid, padahal jelas-jelas melawan aparat negara. Gimana syahidnya? Ya nggak ada gitu. Tapi karena doktrin ini disampaikan secara bertahun-tahun, nggak cuma tahun ini aja. Sejak zamannya SBY ya sudah ada gitu. Bertahun-tahun didoktrin bahwa anak muda itu harus berani, harus bertaruh nyawa untuk membela Nabi Muhammad. Ya sekarang sudah nggak ada Nabi Muhammad, tapi kemudian kan muncullah dalil-dalil bahwa ulama warasatul anbiya, ulama itu penerus Nabi. Jadi ulama itu sama dengan Nabi, apalagi Habib. Di dalamnya mengalir darah Nabi. Itulah yang kemudian dijadikan pembenaran gitu. Sehingga siapapun yang berseberangan dengan Habib, ulama yang mereka anggap ulama gitu ya, itu kemudian dianggap kafir, sesat, dan layak untuk dibunuh. Dan komentar-komentar soal pembunuhan, ancaman pembunuhan terhadap siapapun yang berbeda pendapat dengan Habib Rizik, Habib Bahar Smith atau ustadz-ustadz radikal lainnya gitu ya, itu banyak sekali, dan saya sudah buktikan bahwa mereka itu ada di tengah-tengah kita. Makanya saya sering pin tuh. Saya sering kasih pin kepada komentar-komentar yang kadrun-kadrunista itu gitu. Untuk memberitahu kepada kita semua bahwa ada loh kelompok ini. Jamaah radikal Indonesia itu banyak loh. Ini salah satunya gitu. Mungkin si Lord Condet atau Wahid Setio Darmadi ini adalah satu orang yang mengucapkan secara terbuka di sosial media. Tapi kan kita nggak tahu gitu berapa orang yang menahan diri dan dalam diri mereka sedang menertawakan atau berbahagia hari ini. Pasti banyak gitu. Cuma mereka nggak berani terbuka aja. Yang berani terbuka ya baru si Lord Condet Wahid Setio Darmadi ini gitu. Baru dia gitu. Jadi dari kasus ini kan menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita masih tidak mau mengakui keberadaan kadrun atau jamaah radikal di Indonesia? Apakah negara kita masih mau berdiam diri dari kelompok-kelompok ini? Apakah kita tidak bisa menindak tegas setiap pernyataan atau ucapan yang mengarah kepada urusan agama yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan pribadinya? Ini kan pertanyaannya gitu. Karena kalau ini mau tetap dibiarkan, mau sampai kapanpun, tetap ada orang yang menyembah-nyembah atau menjunjung tinggi para ustadz ulama ini gitu. Karena dianggap warasatul anbiya, penerus Nabi. Makanya kemudian banyak kasus pemerkosaan terhadap santriwati, kasus penipuan oleh para ustadz, para kiai gitu. Banyak yang menipu atas nama Islam, atas nama umroh dan haji. Banyak sekali. Ya karena mereka bersembunyi di balik agama gitu.
Itu sekali lagi pertanyaannya, mau sampai kapan ini dibiarkan gitu. Ketika orang-orang sudah menabikan ustadz atau ulama dan ingin menciptakan kondisi sama seperti kondisi di masa Abu Jahal dan zaman Nabi gitu ya. Ini kan sebenarnya warning bagi kita semua gitu. Kalau jamaah mereka ini mayoritas di Indonesia, kira-kira apa yang akan terjadi kepada negeri ini? Ya untungnya sekarang mereka masih minoritas, masih sedikit gitu. Kalau mereka mayoritas, negara ini dalam bahaya gitu. Ya, tapi sekali lagi, pemerintah masih dalam tanda tanya. Belum tahu mau melakukan apa. DPR, politisi juga nggak mau membicarakan soal ini, malah memanfaatkan mereka untuk kepentingan mendapatkan suara. Saya nggak tahu apa yang mereka pikirkan hari ini gitu ya. Tapi ya, semoga ini menjadi catatan pengingat bagi kita semua bahwa orang-orang seperti si Wahid Setio Darmadi atau Lord Condet ini itu ada di tengah-tengah kita dan sudah didoktrin sedemikian rupa sehingga susah sekali untuk mentaubatkan mereka. Lebih mudah mengarahkan orang masuk atau pindah agama dibanding mentaubatkan orang-orang radikal kayak mereka. Kayaknya gitu ya. Tapi ada teman saya juga yang nanya, gimana cara menyelesaikan masalah ini? Permasalahan dari mereka ini kan sebenarnya masalah ekonomi gitu. Ustadz-ustadz radikal mereka ini gitu ya, yang membawa ajaran agama Islam, yang mengatasnamakan Islam, yang kemudian memposisikan dirinya seperti seorang nabi yang harus dicium kakinya, harus dihormati gitu. Itu kan mereka orang-orang yang masih gila dunia, gila harta sebenarnya. Dan kalau kita tawarkan dunia pasti mereka terima. Cuma selama ini mereka kan ya bermain di lingkup ajaran agama Islam yang mengajarkan ajaran yang sesat, ajaran yang membenci orang lain atau benci terhadap pemerintah gitu. Nggak ada mereka diajarkan untuk berpikir soal bisnis dan lainnya, nggak ada. Ya mereka hidup dari sumbangan, sedekah, wakaf itu. Kalau bisnis aslinya kan nggak ada. Kerja apa coba orang-orang ustadz radikal itu? Kerja apa? Nggak ada. Mereka hidup dari masyarakatnya, dari jamaahnya gitu, yang memuja betul mereka. Tiba-tiba ada yang transfer, ada yang ngasih, ya itulah. Itulah yang kemudian mereka kelola, mereka pertahankan. Termasuk mempertahankan kebencian-kebencian atau ajaran-ajaran kebencian gitu. Ajaran-ajaran di dalam perang itu kemudian diciptakan, dikondisikan seolah-olah juga bisa berlaku hari ini di kondisi demokrasi di Indonesia. Itu faktanya gitu. Dan ini ya sekali lagi pesan kepada pemerintah, aparat yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini secepat-cepatnya. Karena kalau enggak ya bahaya negara ini ke depannya. Dan saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.